Oke, selamat datang di Oke. nanti out of frame. Bye. Itu gimana? Misalnya gue jadi enggak. Selamat datang di Dr. Kevin Podcast, episode pertama. Nah, kali ini kita akan mengundang seorang tamu yang bisa dikatakan spesialis di bidangnya, yaitu Dr. Gigi Julia Saraswati. Halo. Halo, Dr. Julia Saraswati. Mau dipanggil apa nih, Dokter? Saras. Dr. Saras, iya. Nah, Dr. Saras ini merupakan kolega saya di rumah sakit. Saya sebagai dokter objinnya, Dr. Saras sebagai dokter giginya. Banyak ibu-ibu hamil yang kontrol mulutnya, kesehatan oral hygiene ke Dr. Saras. Nah, untuk kali ini kita mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai kesehatan gigi dan mulut yang kita sebut nanti oral hygiene biar lebih gampangnya. Gitu. Oke, kita perkenalan dulu sama Dr. Saras. Halo, Dok. Hai dok. Gimana, Dok? Apa kabar? Baik dok, baik. Gimana nih selama COVID ini? Berdampak gak sih untuk profesi dokter gigi sendiri? Kan kita tahu nih, COVID ini kan katanya penularannya melalui aerosol. Iya. Itu kan yang paling paling ditakuti lah. Orang-orang tuh pasti takut banget mau ke dokter gigi. Yeah. Karena banyak yang bilang banyak tuh virus-virusnya di hidung, mulut, rongga mulut, kerongkongan gitu kan, banyak banget. Terus gimana selama COVID ini udah hampir setengah tahun yang berjalan? Gimana tuh? Kalau dampaknya sebenarnya pasti ada dampaknya. Kalau dari traffic pasien pasti turun karena ya itu benar, orang-orang pasti takut kan penularannya. Terus dari tenaga kesehatannya juga pasti ada perubahan. Kayak kerjanya tadi bisa kerja cantik, pakai snelly gitu kan, rapi, dandan. Kalau sekarang ya percuma juga pakai rapi-rapi karena ketutupan pakai hazmat. Hazmat ya? Iya, full level 3 kan, jadi bener-bener nggak kelihatan apa-apa. Tapi kemarin itu ada tuh yang viral di sosial media yang pakai hazmat pun tetap masih terlihat seksi dan cantik. Itu kan ya bagaimana kreativitas si dokter giginya itu juga kan. For information ya, Dokter Saras ini juga kalau hazmatnya boleh dilihat. Nggak kalah kok. Iya, high heels juga ya, Dok ya? Apa? High heels juga ya tetap. Iya dong, tapi kan sekarang nggak boleh yang kalau pakai high heels kan tetap pakai kayak shoe cover gitu. Iya, tetap ya. Ya walaupun kalau nggak bootsnya ya. Iya, tapi kalau tergantung sih kayak di tempat di mana gitu. Karena kalau aku sebenarnya lebih kayak di tempat aku kerja sedianya gimana. Nah, tanya-tanya lagi, Dokter Saras kerjanya di mana aja sih, Dok? Di rumah sakit aja atau ada klinik-klinik? Aku ada rumah sakit iya, klinik juga iya sih. Rumah sakit iya, klinik juga iya. Rumah sakitnya di mana, Dok? Biar semua kan bisa tahu juga nih, kalau mau kontak Dokter Saras atau misalnya IG-nya Dokter Saras aja di mana? Boleh, IG-ku @jpd_saraswati. Gitu. Nanti jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh ya, Dok ya? Boleh dong. Boleh. Nah, terus gimana tadi kalau COVID itu memang trafficnya sangat turun ya? Turun, tapi balik lagi kayak ya turun sih, dan kalau menurut aku malah kayak begitu ketemu pasiennya tuh udah kasusnya udah berat-berat banget. Mungkin awalnya yang sebelum COVID ini pasiennya rutin cek gitu, tapi kan kalau sekarang kan jadi lebih kayak ada ketakutan sendiri untuk ke dokter gigi, jadi dia agak mengabaikan rutinitasnya, jadinya giginya pas ke aku udah parah gitu. Harusnya kan kalau misalnya dia masih rutin cek kayak bisa terdeteksi dari waktu masih early stage ya gitu kan, jadi nggak terlalu parah. Nah, kalau misalnya ibu-ibu hamil nih, sebetulnya ada gak sih perubahan gitu? Perubahan yang misalnya dari sebelum dia hamil, kesehatan giginya baik-baik aja, kesehatan mulutnya baik-baik aja, keseharian dia pun juga nggak berubah, terus tautnya pas hamil dia mengalami keluhan-keluhan nih di sekitar rongga mulutnya, giginya, gusinya gitu. Ada nggak sih sebetulnya berubah? Pasti ada lah, karena pertama kan faktor ibu hamil itu kan hormonalnya juga banyak mengalami perubahan kan. Satu, kedua ibu hamil juga banyak yang mengalami muntah-muntah, mual-mual. Nah itu kalau ya mual-mual gimana tuh? Mual-mual, muntah-muntah itu kan setiap mereka abis muntah gitu kan, jadi mempertinggi asam di mulut kan. Nah itu keadaan-keadaan itu yang bisa merusak gigi. Jadi kalau misalnya kayak gitu, ya salah satunya itu contoh satu kenapa bisa berubah
keadaan gigi dan mulutnya terus karena ibu hamil biasa kan seneng kayak ngemil untuk kayak ngedistract mualnya mereka, jadi makan manis. Nah itu kan makan manis juga salah satu faktor yang meningkatkan resiko kerusakan gigi juga. Nah karena itu sih diantaranya kenapa pada saat hamil keadaan gigi dan mulutnya beda waktu dari sebelum dia hamil. Nah kalau misalnya mual-mual kan memang lebih sering terjadi di trimester 1 ya, karena kan hormon itu makin meningkat tuh, tajam banget kan di trimester 1, terus sementara trimester 2-3 mulai menurun tuh hormonnya. Hormon kehamilannya HCG-nya yang menyebabkan mual muntah itu kan. Nah kalau berarti kalau kayak gitu lebih banyak di trimester 1 ya memang ya? Enggak juga sih, tergantung juga sih. Aku pasienku justru yang aku sering temuin ya di lapangan malah kayak udah trimester ketiga aja dia masih mual muntah. Iya, ada. Jadi kayak terus mulutnya udah ya keadaan giginya udah kacau deh ya, karena iya karena dia kayak bener-bener nggak bisa sikat gigi gitu karena kena odol mual. Iya. Nah odol sendiri tuh ada gak sih bahan-bahan yang bikin mual? Nggak ada sih, coba itu kan pengaruh sama ibunya nggak sih? Iya, entah baunya, kan rasanya sensitif, jadi lebih sensitif itu kan yang bikin mual. Jadi memang ada hubungannya ya antara kehamilan dan kesehatan gigi dan mulut. Ada. Iya, sekarang kan lagi banyak itu yang makanan-makanan apa aja sih yang boleh dan yang enggak. Soalnya kalau misalnya ibu hamil kan memang dari Obgyn sendiri membatasi ya. Maksudnya nggak semua makanan tuh boleh dimakan. Gitu. Misalnya asam-asam tuh nggak boleh. Apalagi di trimester pertama. Bukannya nggak boleh, tapi merangsang ya. Merangsang. Asam, pedas, itu biasa kita sarankan untuk hindarin dulu. Apalagi di trimester pertama yang pada saat dia mual, muntah, berlebihan itu. Nah kalau itu kepengaruh gak sih ke kesehatan gigi mulut? Sebenarnya kalau dari segi makanan, iya kalau misalnya kayak makanan asam, makanan berwarna, itu kan bisa merusak gigi. Terus soda, manis-manis juga, tapi semuanya bisa dicegah asalkan si pemilik gigi dan mulutnya itu bisa menjaga oral hygiene dengan baik dan benar. Jadi ya makanan itu nggak jadi racun-racun banget lah istilahnya. Kalau selama si penderita si pasiennya itu bisa menjaga oral hygiene-nya. Oral hygiene. Kuncinya sebenarnya menjaga oral hygiene dengan baik dan benar. Nah, terus kan banyak nih ibu-ibu hamil yang tadi katanya datang pada saat memang udah kondisi giginya udah memang udah jelek, gitu kan. Tadi kondisi makanan juga katanya jangan yang terlalu asam, jangan terlalu manis, terus harus sikat gigi, gitu kan. Nah, cara-cara sikat gigi yang benar sebetulnya gimana? Apakah kita habis makan kita langsung sikat? Kan banyak tuh sekarang. Jadi makan 3 kali sehari, sikat gigi 3 kali sehari gitu kan. Tapi kapan saat yang tepat yang maksudnya untuk sikat gigi? Takutnya kalau ibu-ibu hamil itu kan gusinya lebih membengkak, gitu kan, gara-gara pengaruh hormon itu gimana? Jadi kalau misalnya sikat gigi yang baik dan benar itu sebenarnya minimal 2 kali sehari. Pagi habis sarapan, malam sebelum tidur. Tapi kalau misalnya dengan keadaan-keadaan tambahan yang kayak pada saat ibu hamil itu kan mual muntah parah, nah itu boleh ditambahin, tapi pas saat dia habis muntah jangan langsung sikat gigi karena pada saat itu kan di mulut tuh lagi tingkat keasamannya lagi tinggi-tingginya tuh. Justru kalau langsung sikat gigi itu malah si giginya tuh bisa erosi. Erosi itu apa tuh? Kayak terkikis, rusak gitu, langsung disikat gitu. Terus abis itu ya itu, jadi kalau misalnya abis muntah netralisir dulu, langsung kumur-kumur air putih. Nah terus ditunggu kalau mau misalnya mulutnya nggak enak, mau sikat gigi tunggu dulu sekitar 15 menit setelah kumur-kumur air putih. 15 menit netralisir, habis itu baru boleh sikat. Begitupun juga kalau misalnya kayak kita habis makan juga jangan langsung sikat gigi. Itu kan juga mulut kita tuh di saat habis makan itu lagi asamnya lagi tinggi-tingginya tuh. Jadi dinetralisir dulu pakai air putih, terus tunggu sekitar 15 menit baru boleh sikat gigi. Oke. Nah, kalau kumur-kumur kan banyak tuh sekarang era-era Covid. Katanya kumur jangan pakai air putih, pakai air garam. Gimana tuh? Ada rekomendasi gak? Kalau air garam atau enggak pakai
larutan kopi dan iodin atau biasanya orang awam kenalnya betadine. Betadine. Tapi betadine-nya bukan betadine yang buat Luka. luka kulit gitu, nggak ada. Betadine kumur yang khusus emang buat mulut. Itu kumur itu bisa merendahkan resiko infeksi COVID sih. Menurut penelitian. Nah, terus kalau misalnya tadi kan sikat gigi ya? Sikat gigi, terus ada orang yang pakai tusuk gigi, ada orang yang pakai dental floss. Dental floss itu kalau yang benang itu gigi. benang gigi. Yang disarankan tuh apa? Pakai benang gigi. Benang gigi. Atau ada namanya semacam kayak tusuk gigi, tapi Yang dari plastik bukan? ya namanya sikat interdental. Oh. Atau yang kayak ini loh, sikat botol. Tahu sikat botol bayi nggak? Kayak gitu, tapi versi kecilnya. Itu sikat interdental. Jadi ada yang sikat interdental tuh ada yang kayak bentuknya segitiga, terus ada yang kayak serabut-serabut gitu, kayak Ada ya di pasaran ada. ada Ya? sih biasanya di apotek-apotek gitu. Namanya jadi apa? Interdental aja. Sikat interdental. Sikat interdental. Jadi tinggal bilang aja ke Iya. counter gitu. Dan bahkan kayak sekarang udah ada kayak yang jadi satu, dental floss, ujungnya dental floss, Iya. ujungnya satu lagi itu interdental. Iya, itu ada. Kalau misalnya kita nggak sikat-sikat gigi, terus penyakit-penyakit mulut dan gigi yang biasa sering dialami pada ibu-ibu hamil apa? Nah, kalau biasa yang sering banget ditemuin sama ibu hamil itu biasanya kan karena ada perubahan hormon, ditambah oral hygiene-nya jadi turun. Itu biasanya jadi ya itu. Karena mager ya, biasanya kalau Biasanya hamil, mager, takut mual. Iya, terus alasannya ke WC nanti licin gitu kan, Licin, takut atau enggak jatuh. bau nanti bikin Iya. mual gitu, atau odolnya bikin mual. Itu kan jadi bikin OH-nya turun. Terus biasanya rajin ke dokter gigi, terus takut ntar kenapa-napa gara-gara ke dokter gigi apa-apa. Jadi juga itu kan faktor-faktor yang bikin oral hygiene turun kan. Biasanya sih umumnya sih ini gingivitis ibu hamil kayak Gingivitis itu apa tuh? ini radang gusi. Radang Jadi gusi. gusinya bengkak-bengkak gitu. Itu sebenarnya sih sesuatu yang normal sih buat ibu hamil karena ada perbedaan hormon kan. Nah, terus itu juga akan sembuh sendiri ketika nanti si ibunya udah melahirkan gitu. Seiring berjalannya waktu dia akan sembuh sendiri, tapi oral hygiene harus dijaga. Gingivitis ya. Nah, terus kalau misalnya gigi berlubang itu ada gak sih pengaruh dari kehamilan? Kan banyak tuh yang nyala-nyalahin. Gigi gue berlubang gara-gara gue hamil gitu kan. Kayak dulu waktu aku belum hamil, gigi aku nggak pernah sakit gigi. Iya kan banyak kan gitu Sering nyala-nyalain. Iya, itu satu ya itu karena hormon, terus abis itu jadi kayak males sikat gigi kan, apalagi kalau dia mual muntah, asam, terus dia nggak jarang sikat gigi. Jadi terus dia karena untuk ngedistract si mualnya itu dia jadi ngemil, itu kan jadi makin Tapi memperparah. bukan karena kehamilannya terus giginya jadi gampang keropos, enggak kan? Sebenarnya. Enggak, itu karena sebenarnya gara-gara dia sendiri. Dia sendiri yang Kurang cari gara-gara menjaga ya. oral hygiene-nya dengan baik dan benar. Iya. Nah, ibu-ibu hamil kan yang masih melakukan hubungan seksual masih banyak tuh. Mulai dari trimester 1, 2, 3 gitu kan. Tentunya pada saat melakukan hubungan seksual itu kan nggak terlepas dari kesehatan gigi dan mulut. Iya kan? Mulai dari foreplay-nya sampai terakhir. Itu gimana, ada tips-tips gak sih? Kalau misalnya yang giginya berlubang, itu misalnya suaminya giginya berlubang, itu akan mempengaruhi ke istrinya gak nanti untuk si istrinya mempunyai resiko untuk yang sama gitu. Istrinya jadi giginya berlubang, terus kuman-kuman yang dari si suaminya, dari giginya terus nempel ke si istrinya dan segala macam. Pasti aku nggak pernah dengar ya kalau misalnya gigi berlubang itu suatu penyakit yang menular. Oke. Jadi paling kayak logika simpelnya aja deh, kayak kalau misalnya kita kan lagi sakit, misalnya giginya ada masalah, sakit, pasti otomatis itu nggak akan terjadi kan, kayak nggak jangankan untuk berhubungan gitu, untuk ngapa-ngapain aja kan malas gitu. Tapi, kalau misalnya nggak ada gigi berlubang atau nggak ada keluhan, tapi kalau misalnya bentuk-bentuk gigi, ada yang misalnya ada yang ompong, ada yang gigi depannya lebih cepat jalannya daripada gigi belakangnya gitu kan, akan mempengaruhi nggak sih sebetulnya tingkat kepuasan seksualnya? Sepengetahuan aku enggak ya, itu tergantung gimana fantasinya masing-masing individu itu. Itu gitu. Masih bisa diakali kali ya? Mungkin bisa. Sama ini sih paling kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya aktivitas seksual itu, kalau misalnya antara entah perempuannya, entah laki-lakinya kayak oral hygiene yang nggak bagus, pasti mulutnya kan bau. Pasti akan mengganggu. Iya, itu dia.
Itu. Jawaban yang ditunggu-tunggu. Akhirnya keluar juga. Iya, iya. Nah, itu kan juga banyak tuh yang kita sebut bahasa medisnya halitosis. Yes. Ya kan? Uh-uh. Apalagi kita sekarang pakai maskeran terus. Akan lebih tercium baunya kita sendiri Ya, gitu. bau Kan? kita sendiri. Iya. Itu. Nah, itu gimana untuk ibu-ibu hamil apalagi kan? Itu Iya. lebih apalagi asam lambungnya naik itu kan menyebabkan bau mulut. Iya. Nah, itu tips-tipsnya apa sih Tipsnya, yang bisa dibagikan Dokter Saras? jadi ya pasti menjaga oral hygiene-nya dengan yang simpel aja yang dilakukan di rumah itu ya kalau sikat gigi 2 kali sehari minimal, pagi sehabis makan sama malam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya bener-bener tuh sebelum tidur keadaan mulut kita udah netral. Terus abis itu ya kontrol rutin sih pasti ke dokter gigi tetap. Walaupun hamil kan bukan berarti hamil jadi nggak bisa ke dokter gigi, itu bukan suatu alasan. Karena kan ketika cek, nanti kan pasti dokter giginya akan mengedukasi keadaan mulutnya. Jadi ketika misalnya ada permasalahan di gigi dan mulutnya bisa terdeteksi sedini mungkin. Jadi nggak tahu-tahu datang-datang udah sakit gitu. Kalau rajin ke dokter gigi pasti nggak pernah sakit gigi sih. Tipsnya kalau misalnya ke dokter gigi di saat pandemi ini seperti apa? Tips-tips Kan banyak nih yang takut nih pasti. Aduh, nanti aja deh kayak tadi kan. Nanti biar nanti pada saat udah mau copot giginya udahlah baru ke dokter gigi gitu. Kalau tips-tipsnya sih ke dokter gigi saat pandemi sama aja sih. Cuman balik lagi ke penyedia layanannya. Maksudnya kayak pasti kan kalau sekarang kita pasien itu yang tadinya bebas menerima berapapun sekarang kan kayak agak dibatasin karena ada proses sterilisasi dari satu pasien ke pasien berikutnya gitu. Paling tipsnya kalau ke dokter gigi saat pandemi bikin appointment early. Bikin appointment ya, Karena biar nggak kan numpuk ya. Iya gitu, biar nggak waiting listnya panjang. Tapi secara prosedural akan sama aja Akan dan sama. bahkan lebih steril ya sekarang Iya. ya. Jadi nggak usah takut ke Nggak dokter usah gigi ya. takut. Terakhir nih, banyak yang bilang kesehatan gigi itu bisa berdampak ke kesehatan anak. Misalnya jadi kehamilannya tuh jadi bisa lahir prematur, bayinya kecil. Itu gimana maksudnya dari dokter gigi? Satu kan problem yang ada di gigi dan mulut itu kan sumber awalnya tuh dari bakteri. Nah, sedangkan mulut kita itu adalah sebuah pintu masuk ke badan kita kan. Jadi dimulai dari si mulutnya itu ada masalah, ada bakteri, pasti otomatis bakterinya itu kebawa ke seluruh tubuh kan, dialirkan. Yeah. Nah, si bakterinya itu yang bikin masalah, kayak mungkin dia mengganggu peredaran nutrisi dari ibu ke anak, makanya bisa menyebabkan kelahiran prematur, terus preeklamsi. Iya. Okay. Terus kalau misalnya ibunya giginya nggak beraturan atau ayahnya nggak beraturan, anaknya akan mungkin gitu nggak? Kalau nggak beraturan itu multifaktor dok, nggak bisa dibilang dari genetik, nggak bisa. Karena bisa juga karena emang mungkin keturunannya ibu dan bapaknya itu tipikal yang ukuran rahangnya kecil, sedangkan giginya besar-besar, itu bisa dari genetik. Tapi ya gigi berantakan itu atau gigi berjejal itu multifaktor, nggak bisa cuma dilihat dari genetik, juga bisa juga kesalahannya dari empeng gitu ya? Dari iya bad habit selama perjalanannya si anak tuh juga bisa. Terus abis itu kayak gigi susunya, jadi ketika si gigi permanennya itu udah tumbuh, gigi susunya dianggapnya belum goyang, jadi dibiarkan aja. Padahal kalau misalnya si gigi permanennya itu udah tumbuh walaupun masih bayang-bayang dan gigi susunya itu masih kuat, itu harus cepat dicabut karena kan si gigi tetapnya itu nanti lama tumbuhnya kan otomatis di salah posisi kan, karena tempat dia seharusnya masih ada gigi susu. Nanti semakin dia besar, makin susah untuk dia pindah ke tempat yang seharusnya. Jadi maka itu sih. dipasangin kawat dan segala Jadi kalau macam. dibilang ngaruh atau tidak selalu. Karena itu multifaktor. Oke. Pertanyaan titipan dari netizen. Oke. Selama hamil, boleh gak sih perawatan kayak misalnya whitening? Itu kan sekarang banyak tuh veneer dan segala macam. Oke. Kalau veneer itu kan sama aja kayak nambel gigi, itu masih fine. Tapi disarankan untuk dilakukannya itu di trimester kedua.
Semester 2 ya. Ya, tapi kalau untuk whitening nggak boleh. Tapi maksudnya dia bukan memakai sinar kayak radiasi dan segala macam. Itu kan sinarnya sinar UV. UV ya. Jadi masih relatif aman ya. Iya. Baik. Kalau misalnya whitening nggak boleh bukan karena sinarnya, Oke. tapi karena bahannya itu kan hidrogen peroksida kan dipakai tinggi. Dia itu ditakutkan kayak ya namanya kan air liur ya di saat lagi penyinaran dan bentuknya kan dia kayak gel gitu kan cair, nanti mungkin ada yang terbawa tertelan tidak sengaja tertelan gitu kan takutnya membahayakan si janinnya. Iya. Kan karena ibu hamil kan tetap harus lihat cantik, harus tampil cantik. Iya harus kan? sih, Iya. tapi kan bisa ya yang lain-lain lah gitu ya, itu dihindarin dulu. Oke. Perawatan-perawatan yang kira-kira dapat menyebabkan resiko terhadap janinnya sebaiknya dihindari dulu ya. Iya. Next question, pertanyaan berikutnya dari netizen. Kalau misalnya hamil, boleh gak sih dicabut giginya atau ditambel? Kalau dicabut sebisa mungkin, kalau bisa ditunda dulu. Karena kan itu suatu tindakan yang resiko infeksinya tinggi kan, pencabutan gigi itu. Jadi kalau bisa ditunda, tapi kalau misalnya harus dilakukan, itu harus dilakukan di trimester kedua. Trimester 2 ya. Kalau tambal boleh banget. Tambel boleh ya. Karena resiko infeksinya minim. Tapi bahan-bahan tambelan itu aman ya? Aman. Aman buat si ibu dan janinnya ya? Iya. Nah, terus kalau kayak gitu, jadi sejauh apa maksudnya perawatan gigi yang boleh dilakukan selama kehamilan dan yang nggak boleh itu apa? Kalau selama kehamilan itu yang diperbolehkan pasti pembersihan karang gigi, scaling itu wajib karena kan itu tetap boleh ya? boleh dong. Karena kan dia justru mencegah terjadinya yang kayak radang gusinya itu loh. Oke. Itu kan karena ada penumpukan karang gigi juga kan. Itu berapa yang dianjurkan berapa? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya, scaling ya? Iya. Maksimal 6 bulan sekali. Tapi itu Maksimal. tergantung dari si pasiennya, bagaimana bentuk air liurnya, Iya. bagaimana dia menjaga oral hygiene-nya. Karena kalau semakin buruk oral hygiene-nya, otomatis dia itu gampang sekali terbentuk karang giginya. Itu tergantung dari air liurnya kan? Air liurnya juga kental kan ada atau yang kentalnya enggak, iya kan? enggak gitu. Terus kalau dianya nggak pernah sikat gigi juga kan otomatis Jadi kental. bukan, jadi karang gigi Jadi karang gigi numpuk kan gitu, dibanding sama orang yang rajin sikat giginya. Itu paling kayak kalau scaling 6 bulan sekali tuh masih 6 bulan sekali aja tuh tipis-tipis. Ada juga orang yang kayak jaga oral hygiene itu nggak Iya. pinter, jadi kayak baru 3 bulan aja udah tebel lagi. Kayak ada yang ngerokok gitu, ngaruh gak sih sama kayak menyebabkan itu karang gigi gak sih? Ngerokok, minum-minum gitu. Kan ada tuh ibu-ibu hamil yang masih ngerokok aja gitu kan. Iya, kalau Sebetulnya nggak boleh. iya kalau dari objinnya aja kan nggak boleh sebenarnya. Oh. Tapi kalau dari rokoknya itu ke kesehatan gigi dan mulut, rokok itu kayak nikotinnya bikin kotor gigi aja. Kotor gigi ya. Jadi stain. Kalau alkohol, Jadi percuma ya di veneer tapi tetap ngerokok ya. iya jadi giginya kuning. Buat Iya kan? apa di whitening atau di veneer Iya. gitu kalau ngerokok. Kalau alkohol sih nggak ada, mungkin kayak Nggak bisa boleh ya, tetap nggak boleh. dari kalau untuk nggak ibu boleh. hamil ya pasti nggak boleh lah gitu. Cuman Iya. kalau misalnya untuk kesehatan gigi dan mulut, alkohol itu cuma paling mengiritasi jaringan. Iya. Kayak si pipi yang lunak-lunak lah gitu. Iya. Itu aja sih. Jadi do's and don'ts-nya selama hamil Sama hamil. untuk Do. menjaga kesehatan giginya Busnya dan mulut. jaga oral hygiene dengan benar, sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi habis makan sarapan pagi sama malam sebelum tidur. Terus kontrol rutin ke dokter gigi untuk cek apakah ada permasalahan-permasalahan di gigi dan mulutnya. Jadi bisa terdeteksi sedini mungkin. Jadi selama kehamilannya nyaman, nggak ngalamin sakit gigi. Karena kan udah terdeteksi kan, pasti dikasih solusinya sama dokter gigi. Terus makan makanan yang bergizi buat menjaga tubuhnya tetap fit, buat janinnya juga kan nutrisi. Iya. Kalau donsnya, kalau misalnya yang mual muntah tadi itu sih, mual muntah itu kalau misalnya habis muntah jangan langsung sikat gigi, terus kumur-kumur, terus jangan mager untuk sikat gigi lah, dan jangan mager untuk ke dokter gigi. Dan ke dokter giginya ke dokter Sarah. Iya dong pasti. Oke, jadi sekian
perbincangan kita hari ini dengan Dr. Julia Saraswati mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk ibu-ibu hamil. Jadi untuk ibu-ibu yang mau hamil pun juga harus tetap kontrol ke dokter gigi, bisa ke dokter Saras atau ke dokter gigi lainnya yang lebih dekat. Jadi kalau misalnya di masa pandemi ini bukan suatu alasan buat kita untuk nggak menjaga kesehatan gigi kita. Jadi karena kalau misalnya kesehatan gigi kita nggak terjaga, nanti akan berdampak juga ke kehamilannya. Kalau tadi disebutkan bisa menyebabkan preeklamsi, bisa menyebabkan bayinya lahir kecil, prematur, dan sebagainya. Oke, jadi jangan takut ke dokter gigi, tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Karena mulut kita itu adalah pintu masuk ke badan kita. Oke, sip. Terima kasih banyak Dr. Julia Saraswati udah bersedia hadir Iya, di sama-sama dong. podcast Dr. Kevin. Terima Kita ketemu kasih lagi juga. di Dr. Kevin podcast selanjutnya. Until tomorrow and stay healthy.